anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda 10 menit saja dan Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan yang mungkin saat ini sedang Anda alami. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya mengajak semuanya datang menghampiri Tuhan lebih dulu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Teristimewa, tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi, kami mendapati ya Tuhanku, bahwa berkat-berkat yang kami terima daripada-Mu, yang sedang kami nikmati bersama keluarga, adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat kasih sayang-Mu itu telah membawa seluruh keluarga kami pada satu kesimpulan. Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa keluarga kami, yang dengan segala kasih setia Tuhan telah berkenan memeliharakan keluarga kami hari lepas hari. Engkau juga adalah Tuhan Sang Penyembuh keluarga kami tatkala kami sakit. Engkau juga yang memulihkan kekuatan dan kesehatan kami ketika kami lemah. Dan Engkau juga adalah Tuhan yang selalu menjadi penolong keluarga kami ketika kami harus menghadapi tekanan hidup yang menekan. Engkau juga adalah Tuhan yang selalu hadir sebagai pelindung kami, pembela kami, yang sudah melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat. Pagi yang indah Tuhan, kami rindukan mendengar suara-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, walaupun yang namanya Saul tahu akan rencana Tuhan, yaitu mendudukkan Daud menggantikan Saul sebagai raja Israel, maka Saul berikhtiar untuk menyingkirkan, mencabut nyawa Daud. Nah saudara, namun apa artinya Saul dibandingkan dengan Tuhan? Pastilah rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh Saul. Dan pada pagi hari ini kita akan menyaksikan dari 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Judul bacaannya, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Saudara,
Rencana Tuhan tidak pernah gagal untuk mendudukan Daud sebagai raja atas seluruh Israel. Tetapi dibagi menjadi dua. 7,5 tahun Daud memerintah di Hebron, jadi rajanya suku Yehuda. Sedangkan raja Israel yang lainnya dengan 11 suku lainnya adalah Isi-Boset, yang adalah anak daripada keturunan daripada Saul. Nah saudara, kok bisa kemudian Tuhan mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel, dan tua-tua daripada suku-suku semuanya itu datang kepada Daud dan berkata, kami ini juga adalah darah dagingmu, sebab terikat kepada Yakub yang memiliki anak yang kita sebut 12 suku, Yehuda dan lain-lain. Nah saudara, demikian pula terikat dengan Abraham, Ishak. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemana sekarang Isi-Boset yang menjadi raja sebagai lawan daripada Daud? Sehingga Israel pada waktu itu ada dua kerajaan, yang satunya utara, yang satunya selatan. Nah ternyata kita ketahui di 2 Samuel pasal yang keempat, Isi-Boset dibunuh bukan lewat tangan Daud. Daud tidak ingin mengotori tangannya dengan kejahatan, dengan pengkhianatan, karena dia telah mengikatkan sumpah. Tetapi oleh karena kehendak Tuhan, Isi-Boset dibunuh oleh orang-orangnya sendiri. Nah saudara, sehingga pada waktu itu raja itu kosong. Sehingga semua yang sudah melihat bahwa mulai zaman Saul yang mengatur pergerakan, sebagai motornya sebetulnya adalah Daud, maka tua-tua seluruh kaum yang 12 jumlahnya ini tadi datang kepada Daud, meminta Daud naik tahta atas seluruh Israel, dan Daud diurapi sebagai raja seluruh Israel. Saudara, sama seperti yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Saudara, dari Daud kita mengenal Yesus anak Daud. Bapak Ibu, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Demikian pula dengan rencana Tuhan atas hidupmu dan hidup saya. Tetap setia kepada Dia, walaupun kita masih harus menjalani proses. Tetapi pastilah yang terbaik Tuhan karuniakan, anugerahkan di dalam hidup keluarga saudara dan keluarga saya, seiring dengan kesetiaan kita kepada Dia. Bapak Ibu, saatnya engkau harus berangkat bekerja. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, membawa engkau tiba di tempat tujuan dengan selamat, membawa engkau pulang kembali ke rumah dengan sehat dan selamat pula, serta Tuhan berkenan melimpahkan berkat-berkat-Nya seiring dengan kasih karunia Tuhan yang turun atas hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan